Menghadapi masa depan, hukum dan kebijakan publik untuk generasi Alfa. Generasi Alfa, yang kini tumbuh dalam dunia serba digital, membutuhkan perlindungan hukum yang lebih adaptif dan kuat. Apakah kebijakan publik kita siap untuk melindungi mereka dari tantangan dunia maya yang terus berkembang? Temukan bagaimana hukum harus berubah untuk mengakomodasi generasi yang lebih terhubung dan lebih kritis. Generasi Alfa adalah anak-anak yang lahir di era teknologi yang tak terbatas. Mereka tidak hanya mengenal dunia digital, mereka hidup di dalamnya. Dengan akses yang tak terbatas ke internet, ponsel pintar, dan media sosial, mereka memulai kehidupan mereka dengan jejak digital yang sudah terbentuk sejak kecil. Namun, dengan segala manfaat yang datang dengan kemajuan teknologi, ada pula tantangan besar. Dunia ini penuh dengan informasi, namun tidak semua informasi itu aman. Hukum kita perlu beradaptasi untuk melindungi mereka. Di dunia digital, anak-anak Gen Alpha terpapar pada risiko yang tidak mereka sadari, seperti penyalahgunaan data pribadi. Banyak orang tua membagikan foto anak mereka tanpa memikirkan konsekuensinya. Bahkan, data pribadi mereka mungkin terekam oleh aplikasi yang digunakan setiap hari. Regulasi seperti COPPA di AS dan GDPR di Eropa berusaha melindungi anak-anak dari pengumpulan data yang tidak sah. Di Indonesia, meski Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sudah ada, regulasi untuk melindungi data anak-anak masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi anak di dunia maya. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Gen Alpha, namun banyak yang tidak menyadari dampak buruknya. Dari masalah kesehatan mental hingga adiksi, media sosial memiliki efek yang besar pada perkembangan mereka. Di banyak negara, mulai muncul kebijakan untuk membatasi atau mengatur penggunaan media sosial bagi anak-anak. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah menerapkan aturan ketat mengenai akses media sosial, seperti wajib verifikasi usia dan izin orang tua. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus, penting bagi kita untuk memikirkan kebijakan yang bisa melindungi anak-anak agar tidak terpapar dampak negatif media sosial. Generasi Alpha membutuhkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan untuk bertahan di dunia digital. Pendidikan literasi digital dan etika digital menjadi penting. Anak-anak harus diajarkan bagaimana cara mengakses dan mengelola informasi dengan bijak. Kurikulum Merdeka di Indonesia mencoba memberikan fleksibilitas dan pendekatan yang lebih kreatif. Namun kita juga perlu memperkenalkan lebih banyak pelajaran tentang keselamatan online dan etika digital. Ini penting agar anak-anak tahu bagaimana cara bertanggung jawab di dunia maya. Di masa depan, generasi Alpha akan memasuki dunia kerja dengan berbagai tantangan baru. Konsep bekerja jarak jauh, kerja hybrid, dan fleksibilitas jam kerja akan menjadi norma. Namun, saat ini, banyak kebijakan ketenagakerjaan yang belum mengakomodasi perubahan ini. Beberapa negara sudah mulai memasukkan hak-hak pekerja yang bekerja dari rumah atau dengan sistem fleksibel. Indonesia perlu mengadopsi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan fleksibilitas yang akan diminta oleh generasi Alpha. Pola hubungan di kalangan Gen Alpha cenderung berbeda. Mereka mungkin memilih untuk tidak menikah secara resmi atau bahkan memilih untuk hidup bersama. Ini memunculkan pertanyaan, apakah hukum keluarga kita siap untuk melindungi hak-hak mereka? Dengan fenomena pernikahan yang lebih lambat dan hubungan luar nikah yang semakin umum, hukum keluarga harus merespons dengan lebih fleksibel dan adil. Hukum yang ada saat ini belum cukup untuk melindungi hak-hak pasangan yang memilih hidup bersama tanpa menikah secara formal. Meningkatnya jumlah anak-anak yang menjadi influencer di media sosial membuka tantangan baru dalam hukum. Orang tua seringkali mengeksploitasi anak-anak mereka untuk mendapatkan penghasilan dari konten yang mereka buat. Beberapa negara sudah mengatur perlindungan untuk anak influencer, seperti mengharuskan orang tua untuk mengelola pendapatan anak dengan cara yang aman. Indonesia perlu mempertimbangkan hal serupa untuk menghindari eksploitasi. Generasi Alpha lebih peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka memahami ancaman besar yang dihadapi dunia, dan banyak yang mulai berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Di masa depan, kita bisa melihat semakin banyak gerakan advokasi yang dipimpin oleh generasi muda. Bahkan beberapa sudah menggunakan jalur hukum untuk mendesak pemerintah agar bertindak lebih tegas terhadap perubahan iklim. Kesehatan mental menjadi isu penting bagi Gen Alpha, mengingat tekanan sosial dan digital yang mereka hadapi setiap hari. Layanan kesehatan mental yang lebih mudah diakses sangat dibutuhkan. Beberapa negara sudah menempatkan konselor di sekolah-sekolah,
Namun kualitas layanan masih perlu ditingkatkan. Indonesia juga harus memastikan bahwa anak-anak memiliki akses mudah ke layanan ini. Dengan semakin banyaknya anak-anak yang terhubung ke internet, kejahatan digital seperti cyberbullying, child grooming, dan penipuan online semakin merajalela. Hukum harus lebih tegas dalam menangani kasus-kasus ini, termasuk dengan melibatkan aparat yang memiliki keterampilan teknologi untuk menangani kejahatan digital yang berkembang. Anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti ADHD atau autisme, memerlukan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Hukum harus memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang layak. Kebijakan yang ada harus lebih ramah dan inklusif bagi mereka. Dengan semakin banyaknya layanan kesehatan berbasis teknologi, telemedicine menjadi solusi bagi banyak anak yang merasa enggan untuk bertatap muka langsung. Namun, regulasi mengenai telemedicine harus diperbarui agar lebih aman dan dapat menjaga privasi data anak-anak yang menggunakan layanan tersebut. Disinformasi menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh generasi Alpha. Mereka lebih rentan terpengaruh oleh berita palsu dan hoax di media sosial. Hukum harus memainkan peran lebih aktif dalam menangkal disinformasi, terutama yang ditujukan kepada anak-anak. Regulasi yang lebih ketat perlu diterapkan. Privasi data anak menjadi masalah besar, mengingat banyaknya data pribadi yang terekam saat mereka mengakses internet. Peraturan seperti Undang-Undang PDP di Indonesia sudah menjadi langkah awal, tetapi masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data anak terlindungi dengan baik. Generasi Alpha adalah masa depan kita. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh peluang. Melalui kebijakan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa mereka berkembang dengan maksimal, melindungi hak-hak mereka, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Jangan lewatkan kesempatan untuk memahami bagaimana kita semua bisa berkontribusi untuk memastikan masa depan yang lebih aman dan lebih baik bagi generasi Alpha. Mari dukung kebijakan yang melindungi hak mereka di dunia digital yang berkembang pesat. Like, share, dan follow kami untuk tetap up-to-date dengan berbagai informasi penting tentang hukum, kebijakan publik, dan perubahan sosial yang memengaruhi masa depan kita.